Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku di Pomerada Punya Cerita. Berbagi karya dan cerita untuk kita semua. Kali ini barengan lagi sama aku Nevada Feby. Yang pasti dan tentunya kalau aku udah di sini bareng sama kalian semua, pasti akan ada hal menarik ataupun juga inspiratif yang bakal kita bahas. Nah, tak lupa juga kali ini kita sudah bersama dengan narasumber hebat dan keren kita. Ada bersama dengan Ibu Dr. Sri Retno Widiajati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nevada. Bagaimana kabarnya Ibu Retno? Sehat-sehat selalu. Ini Bu Retno dari Puskesmas Sukorejo Kota Blitar. Puskesmas Sukorejo Kota Blitar. Ini alhamdulillah berarti hari ini baik ya Bu Retno. Sehat-sehat Mbak Nevada. Alhamdulillah. Apalagi kan karena akhir-akhir ini juga masih pancaroba Bu Retno. Saya barusan pilek juga ini. Bu Retno akhir-akhir ini apakah juga merasakan hal yang sedemikian atau? Amin. Kondisi saya sehat-sehat saja Mbak. Meskipun ini cuacanya kan tidak bisa ditebak ya. Betul sekali. Kadang hujan, kemudian kadang panas. Nah, memang berarti akhir-akhir ini tuh hawanya lagi kayak kurang enak Bu Retno, okay. Nah, ini jadi sebenarnya aku di sini tuh mewakilin dari banyaknya teman-teman atau remaja Bu Retno. Aku kepengen sharing atau informasi-informasi yang seputar kesehatan biar teman-teman semua itu juga bisa paham seputar kesehatan gitu Bu Retno. Nah, kalau dari Bu Retno sendiri nih, jadi tugas atau fungsi utama dari puskesmas itu apa sih Bu Retno? Boleh dijelaskan secara singkat juga ke teman-teman semua? begini Mbak Nevada, karena saya memang bekerja di puskesmas. Jadi fungsi puskesmas itu sebenarnya adalah sebagai pusat pembangunan kesehatan untuk masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi dari puskesmas adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di mana masyarakat itu jadi pelayanannya harus secara menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi di situ kita juga intinya lebih ke promotif dan preventif, di mana sekarang dengan transformasi pelayanan model yang terbaru dari pemerintah ini, jadi kita memang benar-benar harus mengedepankan promotif dan preventif. Yang dimaksud dengan promotif dan preventif puskesmas adalah begini Mbak Nevada. Jadi kita intinya diutamakan untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit apa yang terjadi di masyarakat kita. Jadi memang untuk supaya kedepannya kita memang beralih. Jadi yang banyak itu sekarang penyakit-penyakit yang istilahnya tidak menular. Jadi istilahnya penyakit-penyakit seperti sudah berpindah ya arahnya itu. Jadi untuk kedepannya, karena kita sekarang juga sudah pola makan sudah mulai berubah, jadi lebih ke arah yang junk food, di mana sekarang untuk aktivitas fisik itu karena ya memang pengaruh dari gadget ya. Betul sekarang sekali, Bu. Mungkin sekarang masyarakat kita lebih untuk beraktivitas itu lebih banyak duduknya ya. Lebih banyak magernya Ya, ya lebih Bu? mager, benar Mbak Nevada, lebih mager. Jadi itulah kenapa jadi dengan transformasi pelayanan ini kita lebih mengedepankan ngedeteksi dini dengan melalui screening kesehatan. Jadi benar-benar kita ke depannya nanti mendeteksi, jangan sampai kalau yang sudah sehat tetap sehat, nanti yang sakit jangan sampai menuju kecacatan. Oke. Jadi memang dari puskesmas sendiri ini mengedepankan pelayanan kesehatan ya Bu? Ya, lebih ke promotif dan preventif. Oke. Jadi memang apalagi di era sekarang ini banyak anak-anak muda atau remaja seperti saya yang sukanya itu makanan-makanan junk food itu tadi, makanan jadi yang bisa dibilang kurang sehat ya Bu. Jadi emang harus sering cek kesehatan juga di puskesmas berarti ya. Kita juga untuk para remaja kita juga sudah mengadakan screening
di sekolah-sekolah, karena investasi kesehatan untuk remaja sama dengan investasi masa depan kita. Oke, betul sekali Ibu Retno. Jadi tapi kalau mungkin nih, saya sebagai remaja juga, sebenarnya kalau di puskesmas sendiri atau di lapangannya langsung itu, para remaja itu kebanyakan sakitnya kayak apa sih Bu? Maksudnya kesehatan yang dialami para remaja itu kebanyakan seperti apa sih? Masalah kesehatan yang dihadapi oleh, yang paling sering kalau masalah yang dihadapi oleh para remaja itu kita bagi ya, ada masalah dari psikis, masalah fisik dan masalah mental. Jadi para remaja itu biasanya kalau kita kenal itu ada masalah kesehatan, biasanya masalah kita kena anemi. Masalah-masalah yang di remaja kita adalah anemi. Kemudian masalah obesitas. Kalau obesitas itu memang ya karena kita sekarang pola makannya seperti makan kurang teratur juga banyak yang jenengan Mbak Nevada jelaskan, kita sekarang ini kan banyak mager. Iya, betul sekali, tapi Bu. juga masalah yang terjadi adalah masalah stunting. Jadi masalah stunting itu juga masalah yang menjadi perhatian juga pemerintah kita, juga masalah anemi pada remaja. Itu yang menjadi permasalahan remaja. Kemudian kalau dilihat dari segi mental, remaja-remaja kita itu untuk yang ini adalah masalah remaja ya, karena paparan dari media yang memang tidak bisa paparan arusnya ya, memang ya, jadi mempengaruhi dari mental remaja. Jadi remaja-remaja kita itu mudah mudah depresi. Jadi memang kalau dari masalah-masalah mental itu yang harus kita waspadai. Oh betul. Saya itu lihat banyak di sosial media sebenarnya. Kayak banyak remaja-remaja atau anak sekarang tuh yang banyak terpengaruh sosmed sehingga mereka tuh memang ada sedikit kena mental katanya, gampang kena mental. Nah, kalau di puskesmas sendiri tuh adakah Bu, maksudnya ada remaja dia yang datang ke puskesmas karena saya mentalnya begini gitu, langsung gitu, apakah ada Bu? Ada Mbak Nevada. Jadi kebetulan saya di puskesmas itu pemegang, istilahnya saya penanggung jawab untuk program jiwa. Jadi memang di puskesmas itu kita punya namanya Poli PKPR. Poli PKPR itu adalah poli, istilahnya pelayanan kesehatan peduli remaja. Jadi di situ memang nanti adik-adik juga masalah kesehatan, juga masalah misalnya kena mental ya, yang mungkin yang lagi ngetren sekarang kena mental atau kecemasan ya. Betul itu nanti itu setelah kan kita pilih nanti untuk kesehatannya atau mentalnya. Kemudian kalau memang ada permasalahan dengan mentalnya, biasanya nanti konsultasi dulu ke saya. Kemudian kalau memang skalanya agak berat, kita punya dokter psikiater dari Lawang yang datangnya itu setiap bulan sekali. Kita jadi punya, nanti bisa kita konsultasikan. Jadi memang ada psikiater di sana. Gitu Mbak Nevada. Jadi benar-benar kita itu Kota Blitar benar-benar peduli terhadap kesehatan remaja, karena mereka adalah aset masa depan kita. Betul sekali, betul. Jadi buat teman-teman semua nih yang memang katanya gampang kena mental gitu ya Bu, terus punya masalah mentalnya. Jadi kan kadang mental itu nggak kelihatan fisiknya ya Bu, nggak kelihatan lukanya, tapi boleh langsung ke Puskesmas Sukoharjo bisa ya Bu berarti? Bisa. Jadi menuju ke namanya Poli PKR, pelayanan kesehatan peduli remaja. Poli PKPR itu singkatannya. Nanti langsung ketemu sama Bu Retno. Iya, boleh, monggo. Jadi memang berhubungan dengan mental juga Bu Retno. Katanya, ini kalau saya kan mewakili dari banyaknya teman-teman remaja juga ya Bu. Banyak itu yang katanya memang masih katanya sosmed. Nah, katanya sosmed tuh karena mental, karena depresi itu tadi, yang awalnya kita itu nggak punya penyakit lambung atau kita itu nggak punya sakit apa-apa di perut, terus tiba-tiba itu kita mah atau GERD gitu, itu fakta nggak sih Bu? Maksudnya itu bisa disebabkan oleh mental kah dari GERD atau mah itu tadi?
Begini menurut Mbak Bu? Nevada, Iya. jadi harus kita pahami dulu GERD itu apa. Oh, Jadi memang beda ya, Bu, iya, berarti? GERD atau yang selama kita ini tahu kan biasanya oh ini sakit lambung. Iya, lambung gitu Kemudian aja. selalu dikait-kaitkan dengan stres. oh betul, betul sekali itu. Dikait-kaitkan dengan kecemasan. Jadi kita pahami dulu bahwa GERD itu semua makanan itu kan masuknya kemana Mbak Nevada? Iya, Ke lambung. Nah, di dalam lambung itu sendiri kita itu memang menghasilkan namanya produk asam lambung. Nah, Betul. karena asam lambung itu memang diperlukan untuk mencerna makanan. Iya. Kemudian juga untuk membunuh bakteri yang masuk. Nah, kemudian GERD itu karena faktor makanan yang salah, Iya. akhirnya asam lambung itu jadi lebih banyak meningkat. Kemudian karena meningkat, kemudian akhirnya masuk ke namanya osteopagus. Jadi di sini Mbak Nevada itu ada namanya osteopagus Iya. ke kerongkongan. Jadi GERD itu asam lambung yang meningkat. Nah, asam lambung akhirnya terjadi ini ada seperti apa ya kalau Mual biasanya gitu. naik ke atas Iya. akhirnya terjadi kita mual, kemudian muntah, kemudian rasa ada ganjel di kerongkongan, kemudian juga ada panas di kerongkongan, kemudian kita kadang-kadang kalau makan itu juga terasa sakit karena asam lambung yang meningkat di kerongkongan kita, itu namanya GERD. Itu Jadi GERD ya, GERD Bu. itu juga bisa disebabkan karena kelemahan otot yang namanya lower esophagus itu sphincter. Jadi refleks itu artinya refleks itu naik. Jadi asam lambung yang naik karena terjadi peningkatan asam lambung di dalam lambung kita. Jadi itu yang dinamakan dengan GERD. Jadi GERD itu refleks. GERD itu gastroesophageal reflux itu jadi naik asam lambungnya menuju ke kerongkongan kita itu Oh, GERD. oke. Jadi memang pada dasarnya GERD sama MAH itu berbeda ya, Bu? Selama ini memang kita kaitkan kalau GERD itu sama dengan MAH. Oh, Ya, iya. memang penyebabnya itu ya memang asam lambung, tapi kondisinya berbeda, Mbak. Kondisinya kalau MAH itu kan namanya dispepsia atau bahasa medisnya dispepsia. Jadi di sini biasanya itu kalau MAH itu lebih ke gangguan pencernaannya. Jadi gangguan pencernaannya misalnya rasa-rasa ketidaknyamanan kita. Jadi sakit yang di lambung misalnya terasa sakit sekali yang hilang timbul. Oh, iya. Biasanya hilang timbul. Jadi untuk MAH itu bisa disebabkan karena faktor lain ya. Jadi MAH itu sakitnya apabila setelah habis makan biasanya. Malahan, Bu. Habis makan itu biasanya kita merasa sakit di ulu hati ini, kemudian terkadang mungkin adik-adik pada waktu membungkuk itu sakit sekali, ya itu namanya MAH. Jadi sebetulnya asam lambung juga tapi dengan kondisi yang berbeda. Oh, jadi memang berbeda ya, Bu, ya? Karena kondisi. Kalau untuk gejalanya sendiri apa karena makan pedas, minum kopi itu benar ya, Bu ya? Iya. Gejalanya? Itu Jadi gejala-gejalanya memang gimana? penyakit pencernaan itu memang karena kebanyakan karena pola makan. Kita pola makan biasanya pedas, kemudian makan banyak, kemudian biasanya kita makan yang tidak teratur. Salah satunya adik-adik itu biasanya kan terkadang lupa ya, kalau Iya. sudah bermain game atau apa kan terkadang Sudah lupa lupa, makan. iya. Nah dari situ itulah yang mengakibatkan kenapa adik-adik itu lebih terkadang kena lambung ya, sakit lambung atau GERD mungkin atau sakit MAH. Berarti memang makanan teratur itu sangat mempengaruhi ya, Bu ya? Iya. Pola makan yang benar. Pola Jadi, makan yang benar. misalnya makanan yang terlalu banyak berminyak, kemudian juga merokok. Oh, rokok itu juga tuh, Bu? juga rokok itu salah satu faktor. Kemudian juga yaitu makan yang pedas-pedas.
yang terlalu banyak berminyak. Itu yang nggak sehat sebenarnya ya Bu. Tapi sebenarnya aku masih agak bingung Bu. Kalau semisal nih ada teman-teman atau para remaja yang punya penyakit GERD atau MAH itu tadi, sebenarnya boleh nggak sih kalau makan pedas tapi dikit atau minum kopi tapi dikit, atau malah nggak boleh sama sekali harusnya Bu? Ya, kita tidak tahu kondisi umum setiap orang. Oh, oke. Kondisi setiap orang, apakah harus, bolehkah dokter saya minum sedikit aja gitu. Sedikit, kalau pada waktu kita pola makannya misalnya pada waktu itu dengan kondisi umumnya menurun, misalnya sudah makannya terlambat, kondisi umumnya capek, di mana itu kan bisa meningkatkan asam lambung, kemudian kita makan makanan yang keliru. Nah, itu kondisi umum setiap orang kan berbeda. Jadi boleh makan sedikit ya dokter, ngono. Sedikitnya itu seberapa? Jadi memang buat teman-teman nih atau para remaja di luar sana yang emang udah tahu ya kondisinya kalau ada MAH atau GERD itu tadi memang tidak disarankan ya berarti Bu. Ya, jadi menjaga pola menjaga kesehatannya dengan pola makan yang benar. Oke. Jadi tapi mungkin kalau semisal GERD itu tadi sudah terjadi ya, maksudnya sudah punya penyakit itu tadi, bisa nggak sih disembuhkan secara total atau mungkin hanya dikurangi aja bisanya?